Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini akhlakul karimah mesti kita jaga. Supaya apa? Tidak ada gunanya sholat. Karena kalau tidak berakhlakul karimah, hilanglah pahala sholatnya. Dengan sholat, anak-anak menjadi anak yang berbakti. Mudah-mudahan anaknya berbakti kepada orang tua, insya Allah. Amin. Ustadz. Ya, pernah satu hari saya makan sama suami saya di rumah makan Pak Ustadz. Terus Bu, tiba-tiba minuman yang kami pesan itu tumpah. Apa kata suami ibu? Kemana mata kau? Terus apa yang mau ibu tanyakan? Waktu pas dia jalan sama kawannya, tumpah air, dia senyum. Dibilangnya sama kawannya, tenang bro, kita pesan air yang baru. Ke kawannya begitu lembutnya dia Pak Ustadz, ke aku begitu kasarnya dia Pak Ustadz. Bagaimana lah yang perlu kubalas Pak Ustadz? Tenang aja Bu, nanti dia kan tak lama lagi tua sakit. Terus gimana? Nanti pas dia sakit, suruh kawannya itu menyuap dia. Kalau sampai masanya kalian laki-laki yang gagah, yang perkasa, yang punya duit, yang ganteng, yang hebat, yang kuat, hari berganti musim berubah, setahun jadi 10 tahun, lama-lama laki-laki akan tua. Siapa yang akan menyuapkan kalian makanan ketika sedang sakit, ketika sedang stroke, terbaring di rumah sakit? Mereka nilai yang akan menyuap dengan akhlakul karimah. Makan ya bang. Ibu mau menyuap bapak nih? Alah, malu pula dia. Mereka nilai yang setia sampai pintu liang lahat. Iya kan Bu? Habis itu dimasukkannya dia pun pulang. Boleh saya bertanya? Janji? Jangan bohong. Kalau mereka terbujur kaku, kalau mereka sakit, insya Allah sehat. Amin. Ini kalau nih, mana tahu malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Maukah ibu menyuapnya dengan kasih dan sayang? Saya sebenarnya sedang ngetes aja. Mereka sepakat bilang mau, itu pasti karena bapak ini orangnya baik-baik semua. Beda-beda tipis antara baik dengan takut, itu yang beda tipis. Coba kalau bapak tak baik, pelit, bin bakhil, bin medit, bin kikir, apa yang mereka lakukan? Mereka akan menyuap juga. Makan bang, makan. Sabar ya bang. Insya Allah nggak sampai hari Jumat selesai nih bang. Menangis nanti kalian laki-laki di rumah sakit. Di samping rumah sakit ada menara masjid tinggi. Terdengar suara azan berkumandang. Hayyalas salat. Meleleh air mata. Abang menangis kenapa? Mau sembahyang. Itulah dulu waktu sehat tak sembahyang mabuk. Mati kok kan. Tapi kalau istri yang solihah macam ini, dia tidak akan berkata bekasar begitu. Dia pasti akan mengatakan, tenang bang, malaikat maut ntar lagi sampai. Hidup ini adalah kenangan. Hidup ini menciptakan kenangan. Ibu mengenang bapak karena kenangan yang baik. Bapak mengenang ibu karena kenangan yang baik. Apalah yang paling bapak kenang dari ibu? Yang paling ku kenang Pak Ustadz, waktu meminang dia dulu, tak ada ku bawa duit Pak Ustadz. Ku bilang sama dia, aku tak kaya dek, apa yang bisa ku berikan? Apa kata dia? Cintamu bang. Tapi sayangnya itu hanya ada di sinetron aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini bapak-bapak TNI Polri, bapak Babinsa, bapak Babin Kamtipmas mengawal Ustadz Abdul Somad. Bapak ibu bangga apa tak bangga? Udah diambil foto kami? Ambil lah. Posting nanti di Instagram, posting nanti di FB, posting nanti di TikTok. Hai guys, ini Babinsa kami. Babinsa kau mana? Babinsa kami mengamankan Ustadz. Babinsa kau mengamankan apa? Laga ayam. Mana paten? Ini Babinsa, Babin Kamtipmas masuk surga insya Allah. Mereka mengamankan. Ini memangnya tidak aman tempat ini. Aman atau tak aman? Aman. Kalau aman kenapa dikasih jeruji besi?
Ini aman atau tak aman? Kalau aman, kenapa pengawalnya 3 lapis? TNI, polisi, pemuda Pancasila. Ini aman. Tapi di luar pagar sana, ini ada emak-emak garis keras. Tadi waktu dari mobil ke masjid, yang mengawal saya itu 3 lapis. Seandainya tak dikawal tadi, mungkin udah bertanggalan semua ini. Ibu-ibu yang solihah, ibu-ibu yang baik, datang kemari panas-panas. Ini ada pembagian kue kotak, ada pembagian sembako, ada pembagian surat tanah. Ini semuanya datang karena lillahi ta'ala. Datang dia membawa karpet, membawa pot bunga. Tolong selesai acara balikkan karpetnya ini. Jangan sampai habis acara. Apa kenanganmu waktu Ustaz Somad datang kemarin? 3 pot bunga ku hilang. Kita ingin meninggalkan kenangan yang baik. Kau lama bertetangga sama dia. Oh, dia tetangga aku paling baik. Apa yang dilakukannya? Berapa kali diantaranya aku bubur kacang hijau, bubur ayam, bubur macam-macam. Apa yang paling baik? Itulah piringnya tak kubalikkan sampai dia mati. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggalkanlah kenangan yang baik. Ustaz Somad itu baik. Oh, Ustaz Somad itu baik. Apa kenangannya yang paling kau kenang? Yang ku kenang Ustaz Somad itu ceramah. Dia tak lebih dari 600 ml. Nah, 60 menit selesailah dia. Aku senang kali kalau ceramah yang pendek-pendek. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akmalul mu'minina imanan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, bukan yang sholatnya banyak, bukan yang hajinya banyak, bukan yang zikirnya banyak. Ahsanuhum khuluqan. Orang yang paling baik akhlaknya. Doakan supaya Ustaz Somad dan anak keturunannya berakhlakul karimah. Rabbana hablana minas solihin. Jadikan anak kami semuanya anak yang berakhlakul karimah ya Allah. Qurrata a'yun, sejuk dipandang mata. Aku Pak Ustadz, kalau menengok anak bapak itu sejuk mataku Pak Ustadz. Kenapa sejuk? Jilbabnya panjang, bajunya panjang, roknya panjang, matanya menunduk. Tapi kalau udah menengok itu Pak Ustadz, panas biji mataku Pak Ustadz. Kenapa panas? Dipakai adalah celana lijing Pak Ustadz. Anak umur 18 tahun dipakai celana anak umur 8 tahun. Menjerit celana itu. Tolong! Kalau menengok tetanggaku ini panas biji mataku Pak Ustadz. Kenapa? Dipakainya lah pula baju you can see Pak Ustadz. You kamu can bisa sih menengok. You can see kau bisa menengok ketiak aku. Ibu kalau ketawa ditahan. Khawatirnya kuat-kuat keluar dari yang lain. Kiki. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenangan yang baik akan menjadi kenangan yang baik, membuat orang teringat yang baik. Saya yakin dan percaya semua masyarakat ini kalau dapat kabar Ustaz Somad meninggal dunia, pasti insya Allah akan dikirimkannya Al-Fatihah. Jangan bacakan sekarang. Betul? Kalau dapat kabar Ustaz Somad mati, mau mengirimkan doa? Mau mengirimkan Al-Fatihah? Itu berarti ada kenangan yang baik. Kata bapak dulu Pak Ustadz, biniku itu asal aku pulang, ku tengok di handphonenya isinya ulat aja semua. Ulat pinang, ulat sagu. Apa maksud ulat? Meliuk-liuk perempuan. Tapi setelah ada ceramah Ustaz Somad, aku pulang ke rumah, belum lagi yang aku masuk ke kamar, sudah kudengar suara Ustaz Somad. Inilah Ustaz yang banyak menghabiskan paket biniku rupanya. Tapi insya Allah isinya tausiah, mengingatkan kepada akhlak. Lau kuntu amiran ahadan ala ayasjuda ala ahadin la amartu. Kalaulah seboleh dalam Islam ini menyembah manusia. Dalam Islam manusia boleh tak menyembah manusia? Tak boleh. Seandainya boleh menyembah manusia, ku perintahkan istri bersujud kepada suaminya. Sakingkan besarnya pengabdian akhlaknya. Innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu bisa jadi surgamu, suamimu bisa jadi nerakamu. Ini adalah perempuan yang berbakti kepada suaminya, istrinya solihah, suaminya soleh, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, insyaallah. Amin. Iya Pak Ustadz, tapi suamiku ini begini begono. Mana ada gading yang tak retak?
Mana ada tebu yang tak berbongkol? Semua ada cacatnya, semua ada kekurangannya. Kullu bani adama khatta'un. Semua manusia ini ada silap salahnya. Wa khairul khatta'ina tawwabun. Sebaik-baik orang yang bersalah adalah bertaubat nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Mudah-mudahan Allah mengampunkan semua silap salah kita. Laki itu banyak salahnya Pak Ustadz. Apa salahnya Bu? Selama nikah dia tak pernah membangunkan aku tahajud Pak Ustadz. Tapi dia sembahyang kan Bu? Sembahyang Pak Ustadz. Alhamdulillah. Suami saya itu membangunkan saya tahajud Pak Ustadz. Tapi waktu saya suruh jadi imam, tak berbunyi Pak Ustadz. Allahu Akbar. Suami orang mabuk, semua orang berzina, semua orang pakai narkoba, semua orang pakai sabu-sabu. Dia masih mau sholat, membangunkan ibu tahajud, bangun-bangun malam. Cemana bunyi dia membangunkan ibu? Asal jam 2 malam diambilnya lah Pak Ustadz, dipercikannya air. Bangun! Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi kalau yang bulan madu kemarin, wake up my darling, wake up my honey. Dibangunkannya ibu, ibu pun bentang sajadah. Ditanyanya ibu, yang ayat cinta atau ayat romantis, kata dia. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan suami ibu semuanya bertaubat nasuha. Taubat nasuha itu macam mana Pak Ustadz? Mandi taubat. Mandi taubat itu macam mana Pak Ustadz? Basah semua macam mandi wajib. Mandinya di mana Pak Ustadz? Boleh di kamar mandi. Di sungai? Boleh. Di laut Pak Ustadz? Bagus. Apalagi kalau pergi ke Pulau Sabang. Bagus. Mandi di situ. Bukan cuma dosanya hilang. Suami itu hilang sekalian. Tidak ada manusia yang tidak pernah bersalah. Apa kata Allah kepada Nabi Adam? La taqraba hazihi syajarah. Jangan dekati pohon kuldi. Fa'azallahum asyaitan. Setan menggoda mereka. Akhirnya mereka bertaubat. Doanya paling tua adalah doa taubat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Saya tak mau dinyanyi-nyanyikan gitu Pak Ustadz. Saya mau slow aja. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bagus. Saya tak mau bersuara Pak Ustadz, biar masuk ke dalam hati. Asal jelas. Ini kadang istighfar tak jelas, tak apa-apa katanya. Macam dapan bakwan panas. Yang keempat adalah imannya sudah, la ilaha illallah aqidah, ibadahnya sudah, akhlaknya sudah, tapi tidak bisa hidup sendirian. Yang keempat, banyak-banyak menyambung silaturahim. Termasuklah ini silaturahim. Kalau tidak ada acara tablik akbar ini, mana jumpa saya dengan Pak Abdullah Putih? Kalau tak ada tablik akbar ini, mana jumpa saya dengan Tengku Padil Rahmi? Kalau tak ada acara ini, mana jumpa saya dengan Pak Camat anak muda yang berapi-api tadi? Kalau tak ada acara ini, mana jumpa saya dengan Bapak Ibu sekalian? Jauh kampung kami ini Pak Ustadz. Tak ada. Saya tertidur, udah itu agak-agak apa sedikit kan, itu tidur lagi sampai. Masya Allah. Jalannya hancur Pak Ustadz. Enggak, tak terasa. 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 Rasanya macam teh botol yang digoncang. Ya Allah, pejabat-pejabat kami, bukakanlah pintu hatinya untuk mengaspal jalan ya Allah.